Halo semuanya, kembali lagi sama gue Dea. Jadi hari ini gue mau ngelanjutin wedding guide gue. Dan tema hari ini adalah dekorasi. Jadi udah banyak banget sebenarnya yang nagih-nagih mengenai dekorasi nikahan. Cuma sebenarnya niatnya tuh gue menahan-nahan topik ini karena gue tuh mau langsung ke tempatnya buat nunjukin ke kalian sebenarnya tuh tempat-tempat bunga, tempat-tempat partisi tuh kayak gimana sih. Cuma karena kondisinya nggak memungkinkan dan nggak tahu sampai kapan, jadi ya udah gue bikin aja videonya. Mumpung masih inget. Jadi seperti yang kita tahu, dekorasi di nikahan itu emang mahal banget. Dia itu bisa urutan kedua, ketiga yang paling memakan banyak biaya setelah venue dan makanan. Sebenarnya gue juga bingung sih kenapa orang tuh gila-gilaan ngeluarin duit buat dekorasi gitu. Mungkin karena ini satu-satunya kesempatan atau biar memorable atau biar nggak kayak hari-hari biasa, gue nggak ngerti. Jadi kalau misalnya lo nyari vendor dekorasi, itu biasanya harga dekor itu ditentukan dari banyaknya packs, besarnya tempat, sebanyak apa titik yang mau lo dekor, dan pilihan-pilihan bunga lo. Jadi variasi harganya tuh emang banyak banget. Biasanya ya kalau buat yang estetik-estetik gitu, yang udah terkenal vendor dekornya, kalau buat di ballroom ukuran 200 sampai 300 orang gitu, itu dekornya doang bisa 50 jutaan. Apalagi kalau lo di ballroom besar yang isi orangnya tuh bisa 1000 sampai 2000 orang, itu lo buat dekor sendiri aja tuh bisa 200 sampai 300 jutaan. Di pasarannya ya, dan di pasaran ala-ala ya Bright Story, Bright Dep, dan lain-lain. Nah itu kenapa kemarin gue memutuskan untuk dekor sendiri, karena gue ngerasa dengan harga yang ada di pasaran gue bisa ngedapetin lebih dari yang mereka tawarkan. Hari ini gue mungkin nggak banyak ngebahas tentang vendor-vendor dekor karena kan kemarin gue nggak make. Cuma kalau misalnya kalian mau lihat beberapa vendor yang pernah gue tanya, itu udah gue kasih price listnya di bawah. Hari ini gue lebih mau ngebahas cara gimana lo nge-save budget sebanyak-banyaknya buat dekor, dan gimana caranya lo bisa ngedekor sendiri sesuai dengan apa yang lo mau. Nah yang pertama, cara nge-save budgetnya itu adalah lo harus memilih tempat yang emang dasarnya tuh udah punya karakteristik atau kecantikan sendiri gitu loh. Jadi jangan milih tempat yang polos, kosong, melompong. Itu akan lebih susah dan lebih banyak lagi effort lo buat ngedekor. Karena kan banyak titik yang harus lo percantik gitu kan. Terus kalau misalnya udah punya tempat yang sesuai, lo tentuin juga budget dekor lo berapa, jangan sampai melebihi kapasitas. Kalau lo udah nentuin tempat, itu biasanya kan udah kelihatan tempatnya tuh cocoknya untuk didekor seperti apa. Jadi ya lo bikinlah konsep dekor berdasarkan tempat itu. Kalau menurut gue pribadi ya, konsep dekor itu kebagi jadi dua. Yang pertama itu bunga kering, biasanya tuh yang kayak temanya rustic-rustic gitu. Yang kedua itu kalau lo mau pakai full fresh flowers. Jelas dari kedua konsep itu pasti yang akan lebih mahal biasanya adalah fresh flowers, karena bunga itu nggak semurah yang kita semua kira guys. Ternyata bunga itu mahal. Sedangkan kalau misalnya lo pakai daun-daun kering, itu dia tuh kayak udah besar tapi udah bisa nutup space banyak. Jadi kayak lebih mudah untuk terlihat penuh gitu loh. Nah, terus gue mau cerita pengalaman gue gimana caranya gue nge-save budget. Itu gue nyari vendor, bukan vendor sih sebenarnya, orang yang bisa ngebantu gue untuk mendekorasi bunga-bunga di nikahan gue. Ini gue juga dapat dari WO gue, namanya Mas Dodo sama Adi. Jadi mereka itu sebenarnya emang kerja di vendor-vendor dekor yang ada di pasaran. Tapi gue kayak nge-bypass gitu, langsung ke si orang bunganya ini. Kalau kalian mau gue kasih tahu gambarannya, jadi biasanya dekorasi yang mereka lakukan di luar sana itu range budgetnya bisa sekitar 50, 100 sampai 200-an. Sedangkan kemarin gue bayar mereka itu cuma 12 juta. Itu tuh untuk ukuran titik dekorasinya kemarin tuh udah banyak banget. Entrance-nya tuh ada 2 welcome sign, terus buat di meja angpaunya juga dekorasinya lumayan penuh. Terus kayak di tengah-tengah juga ada kayak statement dekorasi gitu, sama di backdrop-backdropnya. Jadi lumayan banyak untuk ukuran si 12 juta itu. Kayak gue gak bisa ngedapetin itu di vendor-vendor dekor lainnya. Terus caranya buat lo biar bisa ngepres lagi itu adalah dengan memilih bunga yang umum. Jadi bunganya tuh bunga-bunga lokal aja. Karena bunga import itu mahal banget, sumpah. Kayak
Gue juga heran, dan kadang tuh dijualnya tuh kayak per tangkai gitu loh kalau yang langka-langka banget. Jujur kalau misalnya buat masalah bunga, sebenarnya gue nggak begitu ngerti jenis-jenisnya. Cuma nanti lo bisa konsultasi langsung sama si Mas Dodo ini. Karena dia cukup ngebantu juga sih, kayak buat ngasih tahu gimana caranya biar bisa di-press budgetnya. Nah terus kenapa gue mau ngebayar ke orang dekor bunga, kenapa gue nggak langsung beli bunga sendiri? Karena gue ngerasa di hari nikahan itu nggak mungkin gue nata bunganya sendiri, apalagi gue bukan orang dekor kan, gue nggak ngerti apa-apa. Jadi gue menganggap si 12 juta yang gue bayarkan itu udah sama jasa mereka untuk ngebantu gue di hari H juga. Biasanya tuh loading buat dekor tuh di subuh-subuh gitu kan guys, 1 tengah malam, ya kali gue nata-nata bunga sendiri di subuh-subuh kan nggak mungkin ya kan. Jadi menurut gue worth it banget sih buat gue ngebayar sekalian jasanya, gue cuma terima beres aja dari mereka. Nah jadi itu untuk bagian bunga. Cuma lo nggak bisa dekorasi isinya bunga doang kan, lo perlu yang namanya partisi, lo perlu lampu sorot, lo perlu props kayak meja angpau, terus kayak frame-frame gitu atau hal-hal lainnya. Nah ini gue dapetin nama vendornya adalah Color Project. Sebenarnya gue menemukan beberapa vendor juga, tapi apa yang membuat gue akhirnya memilih mereka karena mereka itu paling lengkap menurut gue, dan kebetulan gue pernah langsung ke tempatnya. Jadi emang gue pernah lihat langsung gitu. Mereka tuh sebanyak itu propertinya, dan semuanya tuh bener-bener lengkap, dari mulai partisi buat background, buat entrance, buat standing flowers, buat meja angpau, buat lampu-lampu sorot tuh semuanya ada. Jadi kayak enak gitu loh, satu tempat kayak gue langsung dapet semuanya gitu kan. Terus nilai plus dari mereka adalah mereka itu bisa ngecatin partisi lo. Jadi kayak lo mau warna pink bisa, kuning, hijau, biru, ungu, semua warna tuh bisa, pilihan warnanya tuh banyak banget. Jadi enak banget karena nggak semua vendor partisi tuh bisa menyediakan warna yang lo mau. Biasanya tuh mereka cuma punya kayak satu warna, krem, putih, udah selesai gitu loh. Sedangkan ini lo bisa sesuaikan dengan konsep dan tone warna lo. Terus kalau misalnya lo kayak mau ngegantung kain-kain, atau lo mau kayak pakai mika atau apapun, itu bisa mereka pasangin. Jadi apa yang gue bayarkan di sini juga udah termasuk jasa yang gue dapetin, jadi makanya menurut gue tuh worth it banget sih. Terus gue nambah dikit itu udah kayak dianterin ke tempatnya, dipasangin, terus kayak mereka tungguin, terus ntar mereka lagi yang rapiin, dibawa pulang gitu kan, jadi gue kayak tinggal duduk manis. Nah gue juga mau ngasih inspirasi nih sebenarnya, dekorasi seperti apa yang bisa lo bikin dari kedua kombinasi orang-orang tersebut. Buat partisi gue pengen ngasih kalian gambaran biayanya. Jadi kan dia itu hitungannya per piece ya. Jadi otomatis semakin banyak piece yang lo pesan itu semakin mahal. Nah contohnya dia tuh punya kayak semacam papan satuan kayak gini. Itu tingginya 2,5 meter dikali lebar 1,2 meter. Itu harganya sekitar 300.000. Nah kalau emang lo pengen bikin backdrop 6 meter ke samping, otomatis tinggal lo kali 5 aja. Jadi lo mengeluarkan 1,5 buat itu kan. Cuma itu udah sama biaya cat, udah sama biaya antar, pasang, dan lain-lain tadi yang gue bilang. Itu kan kalau lo mau backdrop polos. Tapi kalau misalnya lo mau backdrop yang kayak dimainin maju mundurnya, lo lebih kombinasiin lagi sama beberapa warna atau beberapa ukuran, itu pastinya akan lebih mahal lagi. Karena yang tadi gue bilang dihitung per piece. Cuma dia tuh punya beberapa ukuran dan lo bisa cat beberapa warna juga. Jadi kayak mau tiap tiap blok lo warnainnya beda-beda juga bisa-bisa aja sebenarnya. Terus selain partisi yang polos yang kayak apa triplek gitu ya, dia tuh juga punya partisi daun, full daun, dan daunnya tuh daun asli. Dia juga punya yang kayak gagang-gagang besi atau curve besi gitu. Dan menurut gue buat mengkombinasikan yang polos-polos tadi sama elemen-elemen ini, itu bakal bikin dekorasi kalian lebih cantik banget. Apalagi kalau kalian pinter mainin warna dan jenis-jenis bunganya tadi. Nah, kalau misalnya lo emang kreatif nih ya, kemarin tuh gue sempat ngeliat di Pinterest tuh ada yang lucu banget. Jadi dekornya tuh dia kayak pakai kain pila bermotif gitu. Jadi bunganya tuh kayak nggak perlu terlalu banyak gitu loh. Ada contoh lain, dia tuh kayak pakai mika, tapi mikanya tuh kayak dicat berbentuk bunga-bunga gitu. Jadi kayak bunga aslinya tuh kayak cuma 2 pot doang jadi gitu loh. Dan menurut gue ini tuh bisa nge-save budget lo banget jadinya. Kalau lo mau nge-press budget lebih-lebih lagi, gue sangat menyarankan lo buat bikin dekor minimalis kayak gini. Karena selain menurut gue ini elegan banget dan cantik banget, dia tuh bener-bener bisa semurah itu guys jadinya.
karena bunga yang lo pakai tuh dikit banget, partisi yang lo butuhkan juga nggak sebanyak itu gitu loh, tapi tetap bisa kelihatan cantik. Jadi kalau misalnya lo mau ngadain pesta yang kayak temanya mungkin dress code-nya black and white, terus kayak di garden gitu, bisa banget pakai konsep kayak gini. Nah, kalau misalnya mau diakalin lagi gimana cara murahnya, itu lo gimana caranya menggunakan lebih banyak kain-kain daripada bunga. Karena kain-kain itu kan kalau misalnya yang gue cari di pasaran, dia tuh ngeprint paling per meter tuh 100 ribuan lah gitu ya. Jadi kayak lo bisa pakai kain-kain berisi kayak tulisan-tulisan atau mungkin foto-foto atau sekedar pattern-pattern aja. Udah banyak banget yang pakai konsep kayak gini, inspirasinya juga udah banyak banget. Konsep kayak gini tuh sebenarnya bukan sekedar lebih murah, tapi bunga itu kan kayak mahal tapi lo dapet cuma kayak segenggam gitu. Sedangkan kalau kain lo udah dapet segede itu gitu. Jadi kayak lebih memberikan kesan penuh di dekorasi lo. Nah terus selain dekorasi inti itu kan tadi udah bunga, udah partisi dan lain-lain kan. Cuma ada perentelan yang belum bisa di cover sama dua vendor itu. Nah kemarin itu gue harus bikin yang namanya tulisan laser cut. Contohnya kayak gini. Jadi dia itu kayak tulisan yang bisa dari kayu, bisa dari triplek, atau lo kalau mau neon juga bisa. Itu harus dari vendor lain. Kemarin tuh gue dapetnya dari Otello Laser Cut kalau nggak salah namanya. Terus yang harus lo siapin juga buat perentelan dekor itu adalah buku tamu. Dan gue itu nggak bikin buku tamu yang kayak nama, alamat, tanda tangan gitu guys. Gue tuh kayak pakai foto polaroid karena gue pengen sesuatu yang bisa gue ingat. Dan kalau misalnya buku tamunya kayak tulisan doang, kemungkinan besar akan gue buang dan even gue lupa gitu naruhnya di mana. Jadi sebenarnya gue nggak menyesal sama sekali sih. Gue kayak seneng banget memutuskan untuk pakai foto-foto polaroid kayak gitu. Karena jadinya memorable banget, dan sampai sekarang gue kalau misalnya ngeliatin juga kayak masih suka senyum-senyum gitu. Thank you. Oh iya, ini dia. Contohnya kayak gini guys. Tuh. Jadi kayak foto, terus kayak mereka nulis-nulis pesan-pesannya buat gue gitu. Lucu banget. Jadinya kayak, apa ya, nggak kebuang aja gitu. Seneng sih gue ngeliatnya. Sih jadi ngeliatin deh. Terus covernya gue bikin sesimpel ini karena menurut gue ya biar abadi aja sih, jadi nggak usah repot-repot bikin yang aneh-aneh. Ini gue ngeprint di subur, di ring biar bisa diganti-ganti kalau misalnya dalamnya ada lembar yang nggak kepake bisa gue buang gitu. Nah jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya dekorasi gue itu kemarin ngabisin totalnya 17 juta rupiah. Sebenarnya untuk harga menurut gue itu bukan harga termurah karena gue bisa menemukan vendor dekor yang ngasih kurang lebih sama atau mungkin di bawahnya. Tapi balik lagi, ini dengan harga segitu gue udah mendapatkan lebih banyak titik, lebih baik dekorasi dan lebih sesuai dengan yang gue mau gitu. Sedangkan kalau misalnya yang murah-murah di vendor di luar sana, gue dapetnya tuh seadanya banget. Nah breakdownnya itu kemarin 12 juta untuk bunga, 4 juta untuk partisi. Kemarin detail yang gue beli tuh ini. Terus habis itu sisanya 1 juta itu buat yang kayak ngeprint buku tamu, buat laser cut, buat welcome sign. Nah mungkin karena gue udah nge-share informasi ini, mungkin kalian bisa nge-adjust lagi kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang enggak, mana yang bisa dikurangin, mana yang enggak. Karena kan kemarin gue tuh first timer banget ya, jadi gue tuh kayak nggak tahu gue tuh bisa nguranginnya di mana aja. Nah, mungkin kalian bisa mengaplikasikannya lebih baik dari gue. Semoga makin banyak orang yang ngedekor sendiri biar nggak terlalu ngebuang-buang duit ya guys. Kan lumayan buat honeymoon ke dunia ya kan. Video hari ini segitu aja. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mungkin mau cerita tentang pengalaman kalian dengan hal-hal yang serupa seputar dekor atau pernikahan, bisa komen langsung di bawah. Terima kasih udah nonton videonya. Kalau misalnya suka jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan see you in the next video. Bye-bye.